إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis menyatakan poin berikutnya dari keyakinan-keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan prinsip-prinsip mereka. Faqala rahimahullahu ta'ala wa yashhaduna wa ya'taqiduna أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah bahwa ashabul hadis mempersaksikan dan meyakini bahwasanya manusia terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, thumma Umar, dan kemudian Umar, thumma Uthman, dan kemudian Uthman, thumma Ali, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keyakinan seluruh ahlu sunnah bahwa mereka sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan bahwa ini keyakinan ashabul hadis ahlu sunnah wal jamaah, maka barang siapa yang berpendapat selain ini berarti fihi syai', ada sesuatu padanya, ada sesuatu di hatinya, atau ada sesuatu dalam akidahnya, seperti yang mencerca mereka dari kalangan Syiah Rafidhah, atau yang mencerca Utsman bin Affan dari kalangan Khawarij, atau mereka-mereka yang mencerca secara umum para sahabat dengan ucapan-ucapan yang jelek, bahwa mereka orang-orang yang kuno dan mereka adalah orang-orang yang bodoh, sedangkan kita lebih alim, dari kalangan Mu'tazilah dan Aqlaniyun. Ikhwan fillah azakumullah, mereka sepakat dengan urutan keutamaan seperti ini
Karena memang telah masyhur sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyatakan, kunna naqulu wa Rasulullah hayy, afdalu ummati an-nabiy ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kami ucapkan dan Rasulullah masih hidup. Kalimat Rasulullah SAW masih hidup merupakan syahid, merupakan bukti kalau pendapat ini disaksikan oleh Rasulullah SAW dan disetujui oleh beliau. Makanya merupakan hadis marfu' kepada Nabi, yang dikatakan dengan hadis takriri. Kunna naqulu wa Rasulullah hayy. Kami mengucapkan dan Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Adapun masalah tidak disebutnya Ali bin Abi Thalib karena waktu itu fitnahnya tentang Utsman. Ketika mereka memprotes dan mereka mengepung rumah Utsman dan memberikan berbagai macam julukan jelek kepada beliau dari kalangan Khawarij, maka para sahabat menyatakan bahwa kami telah mengatakan di zaman Rasulullah masih hidup bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Karena waktu itu belum dibicarakan tentang Ali bin Abi Thalib. Adapun setelah Ali terpilih sebagai khalifah, tentunya semua juga menyatakan bahwa yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan seorang ulama seperti Imam Ahmad menyatakan, man lam yurabbi' bi Aliyin fa huwa adallu min himari ahli. Barang siapa yang tidak mengempatkan dengan Ali bin Abi Thalib, maka dia lebih sesat dari keledai peliharaannya. Artinya yang tidak menganggap Ali yang keempatnya. Karena hadis ini terbatas. Tidak demikian. Hanya diucapkan demikian ini karena kasus dan karena situasinya waktu itu tentang Utsman, sehingga mereka berbicara tentang Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain yang senada dengan riwayat ini, bahwasanya dikatakan kunna nukhayyir baina ashabi Rasulillah. Kami pernah membanding-bandingkan di antara sahabat Rasulullah. Fa khayyarna Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman. Semakna dengan yang tadi. Kami memilih-milih dan kami membanding-bandingkan di antara para sahabat. Kata para sahabat, maka kami memilih yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini adalah perkara yang sudah marfu kepada Nabi, disaksikan oleh Rasulullah SAW pernyataan ini, maka tentunya tidak ada perselisihan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ijma' alaih, sepakat mereka seluruhnya mengutamakan Abu Bakar setelah nabinya, dan kemudian Umar, dan kemudian Utsman. Demikian pula Ali ibn Abi Thalib sampai menghukum orang-orang yang menyatakan dirinya lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, dan dijuluki dengan pendusta oleh Ali bin Abi Thalib, dan dihukum dengan hukuman seorang pendusta, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, dan beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak. Kata beliau di antaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah, ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalladtuhu hadd al-muftari. Kata Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah. Kufah ini memang mambaul fitnah, tempatnya fitnah waktu itu. Tempatnya Syiah muncul di situ, tempatnya Khawarij muncul di sana, tempatnya Qadariyah menolak takdir juga di sana. Iraq, ahlun nifaq wa syiqaq, negeri kemunafikan dan negeri pertikaian, negeri keributan dari dulu, dari sejak zaman para sahabat masih hidup. Maka Ali pun berbicara di hadapan mereka, tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar, yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Illa jalladtuhu haddal muftari, dicambuk, dijilid dengan 80 kali cambukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ketika itu
Orang yang mengatakan demikian dihukum dengan 80 kali cambukan sebagai cambukan orang yang berdusta. Kenapa dikatakan berdusta? Mungkin sebagian orang ada yang bertanya, bukankah itu hanya sekedar pendapat? Pendapat saya, Ali lebih utama. Pendapat kamu, Umar lebih utama. Ya silakan begitu. Tidak. Kalau masih di kalangan manusia yang menyatakannya, ini pendapat-pendapat dan pendapat, ya silakan. Tetapi kalau sudah dinyatakan secara ijma' oleh para sahabat, dan setelah dibuktikan oleh para sahabat dengan baiat kepada Abu Bakar, dan setelah jelas riwayatnya secara hadis takriri dipersaksikan oleh Rasulullah SAW ucapan mereka, maka jelas ini bukan lagi pendapat-pendapat yang silahkan manusia boleh berpendapat, bukan. Tapi ini adalah syai'un yuttaba', sesuatu yang harus diikuti. Sunnatun tuttaba', sunnah yang harus diikuti. Keyakinan yang harus diyakini oleh semua ahlus sunnah bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga setelah masyhurnya hal ini, maka tentunya Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau ada yang berkata aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, maka berarti dia pendusta. Dusta. Dari mana dia mendapatkan hal tersebut? Padahal secara ijma' sudah dinyatakan oleh orang-orang terbaik, dinyatakan oleh generasi terbaik secara sepakat bahwa Abu Bakar adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini pula, dari ucapan Ali bin Abi Thalib, kita dapatkan pelajaran, berarti yang menjadi keyakinan ahlu sunnah bukan hanya keutamaan 4 Khulafaur Rasyidin ini, tapi juga diyakini oleh mereka urutannya, tidak bisa dibalik. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Utsman dan Ali, itu secara ijma' sepakat para ulama seluruhnya. Adapun perselisihan sedikit itu pada antara Utsman dengan Ali, apakah Ali dulu kemudian Utsman atau Utsman kemudian Ali, dan itu pun jelas yang rajih adalah seperti yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu Utsman yang ketiga, baru yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana ucapan tadi, man lam yurabbih bi aliyin fa huwa adallu min himari ahli. Barang siapa yang tidak mengempatkan Ali atau mengurutkan Ali di tempat yang keempat, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya, atau ucapan-ucapan yang seperti itu. Sehingga yang kita yakin adalah keutamaan mereka seluruhnya dan juga urutannya, bahwa Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab Ali bin Abi Thalib memukul mereka, mencambuk mereka 80 kali cambukan. Kesalahannya adalah membalik. Baru membalik saja urutannya, mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, sudah dikatakan pendusta dan dicambuk. Apalagi yang mengutamakan Ali kemudian mencela Abu Bakar wa Umar, maka tentunya lebih parah lagi. Apalagi yang mengatakan dengan kalimat bahwa Ali yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Ini juga lebih mengerikan lagi. Sehingga Imam Ats-Tsauri meragukan bahwa amalan mereka itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ats-Tsauri dengan kalimat, man qala anna aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra ala 12,000 sahabat. Barang siapa yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah berbuat dosa kepada 12.000 para sahabat. Dalam lafaz lain, beliau mengatakan, man qala anna aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra 'ala al muhajirin wal ansar. Barang siapa yang mengatakan Ali lebih utama atau Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah, maka berarti dia telah menganggap salah dan berbuat dosa kepada muhajirin, kepada ansar, dan kepada para sahabat. Wala ara annahu yartafi'u ma hadza 'amalun ila as-sama'. Kelanjutan ucapan beliau rahimahullah, dan aku tidak melihat kalau amalan mereka akan diterima di sisi Allah kelak.
Beliau ragu. Apakah amalan mereka akan diterima di sisi Allah atau tidak? Bukan menyalahkan muslimin mukminin, bukan menyalahkan seorang ulama, tapi para sahabat yang di atasnya ulama. Dikatakan seluruh para sahabat salah. Karena yang membaiat Abu Bakar Siddiq adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Orang-orang mulia, khairul qurun, sebaik-baik generasi, atau khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang diucapkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Generasi yang terbaik ini yang dikatakan oleh Nabi sebagai khairun nas telah memilih Abu Bakar. Berarti Abu Bakar Siddiq adalah pilihan orang-orang terbaik. Tiba-tiba datang orang kemarin, orang belakangan, tiba-tiba muncul dan berkata, yang tidak tahu masalah, tidak hidup di zaman Nabi, tidak hidup di zaman sahabat, tiba-tiba muncul dan berkata, sesungguhnya yang lebih pantas jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ini kelancangan mereka. Wa ma ara annahu yartafi'u maha hadza amalun ila sama. Saya tidak nyangka kalau amalan dia akan diterima di sisi Allah. Saya ragu apakah amalan orang itu akan diterima di sisi Allah sebagai amalan yang saleh? Apakah amalan-amalan dia akan dapat pahala atau akan gugur dengan perbuatannya itu? Demikianlah ikhwan fillah azakumullah. Karena mereka ini menyelisihi generasi pertamanya, menyelisihi salafnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap di atas garis yang dijalani oleh para sahabat. Tetap di atas garis yang dijalani oleh pengikut para sahabat dari tabi'in. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengikuti ashabul hadis, para ulama yang tetap memegang hadis dan sunnah. Yaitu meyakini dan mempersaksikan bahwa manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan yang kedua, mereka meyakini bahwa 4 sahabat ini adalah yang disebut dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Khalifah-khalifah yang lurus, khalifah-khalifah yang mendapat hidayah, khalifah-khalifah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Mereka Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in humul khulafa'ir rasyidin. Merekalah al-khulafa'ir rasyidun alladzina dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khilafatahum biqaulih, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu tentang khilafah mereka dengan ucapannya yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jamhan. Sa'id ibn Jamhan al-Aslami yang kunyahnya adalah Abu Hafsin al-Basri, beliau meriwayatkan dari Safinah dan lainnya. Dan yang meriwayatkan dari dia diantaranya Hammad ibn Salamah dan lain-lainnya. Ad-Dawri memuji beliau, menukil ucapan Ibnu Ma'in bahwa Ibnu Jamhan ini thiqah. Abu Hatim mengatakan yuktab hadithuhu wa la yuhtaj bih. Diterima, dicatat hadisnya, tapi tidak dijadikan hujjah. Dan Ibnu Ma'in berkata juga, yarwi an Safinah ahadits la yarwiha ghairuhu. Beliau ini meriwayatkan dari Safinah hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. Arju annahu la ba'sa bihi. Saya berharap mudah-mudahan tidak mengapa, la ba'sa bihi. Ini tidak apa-apa riwayatnya. Dan Ibnu Hibban memasukkan beliau ke dalam jajaran rawi-rawi thiqah dalam kitabnya As-Siqat. Demikian dalam Tahdhib at-Tahdhib dan juga dalam Al-Jarh wa At-Ta'dil. Sedangkan Safinah yang dikatakan tadi bahwa Ibnu Jamhan meriwayatkan dari Safinah adalah maula Rasulullah SAW, yang namanya tadinya adalah Mahran atau Mihran, dikatakan juga Bahran,
dan dikatakan pula Roman, dan dikatakan pula yang lainnya. Kata Ibnu Abi Hatim, sami'tu abi yaqul, ayahku berkata, Nabi beliau ini membeli Safinah dan kemudian memerdekakannya, yang asalnya dari Persia. Dibeli oleh Ummu Salamah dan kemudian dimerdekakan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Disebutkan pula riwayatnya, bahwa riwayat ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dan Abu Dawud dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam Musnad, dan lain-lain. Dan Tirmidzi menyebut hadis ini dengan hadisun hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata dalam hadis ini, al-khilafatu ba'di 30 sanah. Khalifah setelahku adalah 30 tahun. Wa ba'da inqidha'i ayyamihim 'ada al-amru ila al-mulk al-'adud. Dan setelah berakhirnya hari-hari mereka, maka kembali urusan ini kepada al-mulk al-'adud, ala ma akhbar anhu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbedaan pendapat para ulama dalam hadis ini terjadi, tetapi di antara dua kelompok para ulama yang berbeda pendapat ini, semuanya tidak ada yang menjadikan hadis ini sebagai celaan untuk Muawiyah. Yang mensahihkan hadis ini dan memegang hadis ini, mereka tetap mengatakan bahwa Muawiyah adalah khairul muluk, sebaik-baik penguasa atau sebaik-baik raja. Kalaupun disebut mulk, dikatakan khairul mulukid dunya, sebaik-baik raja dan sebaik-baik penguasa di muka bumi. Ini demikian. Sebagian yang lain berpendapat bahwa setelah Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah dan berbaiat kepada Muawiyah, maka sejak itulah baru Muawiyah disebut sebagai khalifah. Wallahu ta'ala a'lam. Karena hadis tadi yang mengatakan bahwa khulafah rasyidin atau khilafah adalah 30 tahun, kalau dihitung berakhir di masanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, 30 tahun. Sehingga secara sepakat para ulama menyatakan bahwa khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Mereka lah yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidun. Dan setelah itu, kalaupun dikatakan muluk sebagai khairul muluk, kalaupun dikatakan khalifah setelah dibaiat oleh Al-Hasan dan Al-Hasan menyerahkannya kepada Muawiyah, maka itu pun tetap di bawah khulafa ar-rasyidin, tetap di bawahnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Ikhwani fillah a'azakumullah. Selanjutnya Imam Abu Uthman As-Sabuni menyatakan, wa yuthbitu ashabul hadis khilafat Abi Bakr radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ikhtiyar as-sahabah wa ittifaqihim alaih. Dan ashabul hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan khilafah Abi Bakr radhiyallahu anhu, menetapkan sebagai khilafah yang sah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khilafah yang sah setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ashabul hadis. Maka mereka yang menganggap bahwa khilafah Abu Bakar tidak sah, mereka bukan pengikut ashabul hadis, mereka bukan ahlus sunnah, mereka bukan pengikut para sahabat, dan mereka bukan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW memerintahkan dengan ucapan yang jelas ataupun anjuran, yaitu untuk mengikuti Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Apakah dengan kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin, atau dengan kalimat iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah orang-orang setelahku Abu Bakar dan Umar, atau dengan ucapan-ucapan yang lain yang lebih jelas tentang Abu Bakar khusus dan tentang khalifah-khalifah selanjutnya dari 4 khalifah tersebut.
Maka ashabul hadis menetapkan bahwa khilafah Abu Bakar As-Siddiq sah. Mereka kaum Syiah yang mengaku-ngaku bahwa mereka mencintai Ahlul Bait dan mereka berdusta, wa illallah, demi Allah mereka berdusta. Mereka menganggap bahwa khilafah Abu Bakar tidak sah karena keluarga Nabi tidak ikut. Karena keluarga Nabi tidak ikut bermusyawarah dan tidak diajak bermusyawarah, atau bahasa-bahasa yang lebih berani daripada itu. Kalimat tidak ikut masih bisa ditakwilkan. Apakah tidak ikut itu ditinggal, atau sengaja, atau belum datang. Tetapi kalau sudah kalimat mereka tidak diajak, ini sudah kurang ajar. Tidak diajak bermusyawarah. Khilafah Abu Bakar As-Siddiq terjadi dengan takdir dari Allah, dengan kesepakatan orang-orang pilihan, orang-orang yang dikatakan khairun nas oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang dikatakan oleh Allah dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, yang Allah katakan aku ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti orang-orang yang Allah jamin dengan keridhoannya, mereka lah yang memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sehingga para pengaku-pengaku cinta Ahlul Bait ini dari kalangan Syiah adalah orang-orang yang dusta kalau mereka mencintai Ahlul Bait. Kalau mereka mencintai Ahlul Bait, tentunya mereka mencintai Rasulullah, itu yang paling utama, dan mencintai ucapan Rasulullah dan mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tanda-tanda tentang Abu Bakar ini berhak untuk menjadi khalifah, atau isyarat-isyarat Abu Bakar ini berhak menjadi khalifah terlalu banyak. Sangat banyak dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih berdasarkan wasiat dari Nabi. Nabi yang berwasiat, pilih Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, Nabi tidak berwasiat, tetapi Nabi hanya mengisyaratkan. Dan yang kedua ini lebih tepat, lebih rajih. Karena Nabi memang tidak jadi menuliskan wasiat, tetapi isyaratnya terlalu banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya datang seseorang wanita kepada Nabi alaihi wasallam, kemudian bertanya permasalahan, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, fa'amaraha an tarji' ilaih. Rasulullah memerintahkan untuk kembali lagi nanti. Maka wanita itu bertanya, ara'aita in ji'tu falam ajidka? Bagaimana pendapatmu kalau aku datang dalam keadaan enggak ada engkau? Di dalam riwayat disebutkan ka'annaha turidul maut. Sepertinya wanita itu menginginkan kematian, atau bukan menginginkan, memaksudkan kematian. Ini kalau aku datang, engkau sudah tiada. Bagaimana? Rasulullah menjawab, in lam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak mendapati aku, datangi Abu Bakar. Ini isyarat yang jelas. Kalau wakil yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kalau tidak mendapati aku, datangi Abu Bakar. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lain dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW menyatakan, iqtadu billadzina min ba'di atau billadzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah orang-orang yang setelahku. Setelahku itu artinya sepeninggalku. Iqtadu billadzina min ba'di, ambillah sebagai teladan orang-orang setelahku. Abu Bakr wa Umar disebutkan dengan nassan sarihan, dengan nas yang jelas, Abu Bakar dan Umar. Ini juga dalam riwayat yang sahih. Dan kemudian juga diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Kalau tadi dalam Sunan, Rawahu Sunan, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam silsilah hadis sahih nomor 1233, hadis iqtadu bil ladzina min ba'di Abu Bakr wa Umar, dan tentunya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah.
Dan kemudian iqtadu bil ladzina min ba'di Abu Bakr wa Umar, dan tentunya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah. Dan kemudian hadis yang lebih jelas lagi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah menceritakan tentang ayahnya. Ayahnya adalah Abu Bakar. Qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaumil ladzi budi'a fi, masuklah kepadaku Rasulullah SAW di hari budi'a fihi, yakni di hari-hari sakitnya Rasulullah SAW. Ud'i li abaki, kata Rasulullah SAW, panggil ayahmu, wa akhaki, dan panggil pula saudaramu, hatta aktuba li Abi Bakr kitaban, hingga aku menulis satu surat. Ini wasiat, akan menulis wasiat. Tsumma qala, tetapi kemudian beliau mengurungkan niatnya dengan kalimat ya'ballahu wal muslimun illa Abu Bakar. Allah dan kaum muslimin menolak kecuali Abu Bakar. Yang tidak akan memilih kecuali Abu Bakar. Maka tidak jadi memberikan wasiat dan tidak menuliskan wasiat. Hadis ini dalam dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan kemudian Sahih Muslim. Yang tidak ada satu ulama pun yang memiliki ilmu tentang hadis, nggak ada yang berani mengatakan hadis ini dhaif, kecuali al-juhala, kaum juhal dari kalangan Syiah, karena mereka tidak punya lagi alasan untuk menolak hadis ini. Dari segi sanad tidak bisa, dari segi makna juga tidak bisa, maka terpaksa mereka mencaci maki rawi-rawinya dan sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Aisyah. Itu kan dari anaknya sendiri, wajar kalau anaknya sendiri memuji-muji bapaknya. Jadi dianggap hadis ini palsu, dibikin oleh Aisyah. Jadi dosa mereka ditambah dengan dosa berikutnya. Dosa mereka mencerca Abu Bakar ditambah lagi dengan mencerca istri dari istri-istri Rasulullah SAW, yang juga ahlul bait. Mana katanya mereka menganggap bahwa diri mereka pencinta ahlul bait? Mana? Padahal jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Isyarat-isyarat ini sangat jelas. Demikian pula ketika Rasulullah SAW tidak mampu lagi dalam sakitnya beliau untuk mengimami salat, maka Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakr fal-yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ini juga muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan imam salat. Dan tentunya beliaulah Abu Bakar Siddiq yang lebih pantas untuk menggantikan dalam urusan dunia. Kalau sudah menggantikan Rasulullah dalam urusan ibadah, maka lebih pantas lagi untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam masalah urusan dunia, mengatur jamaah atau mengatur kaum muslimin. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Isyarat-isyarat yang disebutkan ini sangat banyak. Di samping keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan, walaupun tidak dianggap sebagai isyarat yang langsung, tapi itu cukup sebagai keutamaan beliau yang mendukung terpilihnya beliau sebagai khalifah, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, "Lau kuntu muttaqidan khalilan lattaqadtu Abu Bakr khalila." Kalau saja aku ini mengambil kekasih
orang yang paling dicintai, maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar. Dan tentunya ini berkaitan dengan ucapan Rasulullah SAW tentang khullah, bahwasanya Allah mengambil Rasulullah SAW sebagai khalil, sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka Rasulullah mengatakan, kalau aku mengambil khalil dari kalangan manusia, niscaya Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalil. Ikhwani fillah, azakumullah. Dengan kejelasan isyarat-isyarat yang gamblang, dalam hadis-hadis yang sangat sahih sanadnya dan sangat jelas maknanya, maka tidak lain orang-orang yang menentang keabsahan khilafah Abu Bakar Siddiq adalah ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, ahlul dalal, golongan yang sesat. Dilanjutkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni bahwa Ashabul Hadis menetapkan bahwa khilafah Abu Bakar adalah sah setelah meninggalnya Rasulullah SAW bikhtiyari sahabah wa ittifaqihim alaih, dengan pilihan para sahabat dan kesepakatan mereka, termasuk yang tertunda baiatnya, sepakat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sepakat dan membayar. Dan kalau mereka menganggap ahlul bid'ah dari kalangan Syiah mengatakan, tapi Ali itu taqiyah, berpura-pura saja, mereka tidak punya dalil. Aina dalil? Kamu berbicara tentang hati, yang tidak ada yang tahu tentang hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir, yang jelas, Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar dan mengatakan dengan jelas, barang siapa yang mengatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Jadi jelas, Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui keutamaan Abu Bakar Siddiq di atas dirinya. Kemudian radiyahu Rasulullah SAW lidinina waradinahu lidunyana. Qaulihim qatibatan, ucapan para sahabat secara menyeluruh, jami'an. Radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lidinina faradinahu lidunyana. Karena Rasulullah SAW telah ridha kepada beliau untuk urusan agama kami, maka kami pun ridha untuk urusan dunia kami. Rasulullah SAW ridha kepada Abu Bakar dalam urusan din adalah dijadikannya sebagai imam salat. Berarti Rasulullah SAW ridha Abu Bakar sebagai pemimpin untuk memimpin salat, memimpin masalah ibadah mahdoh. Maka ketika Rasulullah ridha kepada Abu Bakar untuk memimpin dalam masalah agama kami, maka kami pun ridha kepada Abu Bakar untuk memimpin masalah dunia kami. Yani annahu istaqlafahu fi iqamati shalawatil mafruḍat bin nasi ayyama maradih. Yani Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Bakar untuk menegakkan salat, mengimami salat-salat wajib, mengimami manusia ayyama maradih, di hari-hari sakitnya beliau. Wahyid, dan inilah masalah agama. Faradinahu khalifatan lirrasuli, dan kami pun ridha Abu Bakar sebagai khalifah, menggantikan, mewakili Rasulullah SAW alaina fi umuri dunyana, dalam urusan dunia kami. Dan juga ucapan mereka para sahabat, qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faman dzalladzi yu'akhkhiruk. Kata para sahabat, Nabi telah memajukan engkau ke depan, memimpin kami salat. Maka siapa yang berani menarik kamu ke belakang kalau sudah Rasulullah SAW yang memajukan ke depan? Ini ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Adapun kisah tentang Saqifah, dan ini yang paling banyak didustakan oleh Syiah. Dan usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin dan kepada saya sendiri untuk kita bertakwa kepada Allah dan berhati-hati
dari bacaan-bacaan, terjemahan-terjemahan, bahwasanya kisah-kisah seputar Saqifah hampir sebagian besar dimasuki kedustaan. Maka ini mengerikan. Hati-hati, jangan sampai membaca atau mendengar kecuali dari riwayat yang sahih. Di antaranya apa yang diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari tentang masalah Saqifah. Yang ringkasnya bahwasanya ketika Abu Bakar berada di daerah Sunnah di luar kota Madinah, beliau mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Maka beliau segera datang ke rumah Aisyah, anaknya, dan itu adalah rumah Rasulullah SAW. Maka beliau masuk dan kemudian mencium keningnya. Setelah mencium keningnya, Abu Bakar Siddiq mengatakan, engkau harum hidupmu dan matimu. Dan kemudian beliau keluar melihat manusia yang sedang bingung dengan berita kematian Rasulullah SAW. Maka beliau naik mimbar dan berkata, amma ba'd, setelah asna ala Allah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, hamidallahu wa asna alaih, beliau berkata, amma ba'd, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, beliau telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tetapi barang siapa yang beribadahnya kepada Allah, maka Allah maha hidup terus dan tidak akan mati. Ini ucapan emas dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menenangkan manusia. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu syakirin." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, kecuali seorang rasul yang telah lewat sebelumnya para rasul. Kemana mereka para rasul? Meninggal, wafat. Maka ini pun adalah rasul, sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya yang akan meninggal. Maka Allah katakan, afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau beliau mati atau terbunuh, kalian akan lari berpaling murtad dari kaki kalian? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Dan barang siapa yang murtad, berpaling dari agamanya, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Dan Allah akan balas dengan kebaikan orang-orang yang bersyukur. Wa sanadzillahu syakirin. Dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga kaum muslimin setelah bubar dari nasihat Abu Bakar ini, mereka merasa tenang dan mereka terus mengulang-ulang ayat tadi dengan seakan-akan ayat itu baru turun hari itu dan untuk kejadian wafatnya Nabi. Mereka sampai mengatakan, sungguh seakan-akan ayat ini turun kepada Abu Bakar dan turunnya untuk meninggalnya Nabi SAW. Karena tepat sekali. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Rasulullah tidak lain seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya yang akan mati. Maka apakah kalau dia mati kalian akan murtad, akan berpaling? Nasihat penting. Tapi ketika turun dari mimbar, diberitahu oleh sahabat-sahabat Muhajirin, wahai Abu Bakar, mereka kaum Ansar sedang berkumpul di Saqifah dan mereka sedang berbicara. Ternyata para orang-orang Ansar di Saqifah dalam keadaan berbicara orang-orang yang sedang bingung kehilangan Rasulullah SAW. Apa jadinya? Bagaimana nanti? Begitu. Wala yadrun, kalimatnya dalam Sahih Bukhari, wala yadrun ma yaf'alu. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Mereka bingung apa yang mereka harus perbuat. Maka Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab yang waktu itu juga mendapatkan pelajaran penting dari Abu Bakar, sehingga sadar. Beliau mengatakan, kita panggil mereka ke sini. Kata Abu Bakar, jangan. Kita yang datangi mereka.
Ini juga termasuk tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun beliau itu memang semasa hidupnya Rasulullah SAW sudah, atau semasa akhir hidupnya Rasulullah SAW sudah dijadikan pemimpin sholat, sehingga para sahabat yang lain menjadikan beliau seakan-akan orang yang dituakan begitu. Tapi tetap ketika Umar mengatakan kita panggil mereka, belum ada pemimpin yang berhak nyuruh suruh ke sini, enggak. Kita yang datangi mereka. Sehingga terjadilah di Saqifah. Jadi bukan sengaja membuat acara di Saqifah, bukan. Tapi kita datangi mereka untuk nasihati mereka sehingga jangan terjadi perpecahan atau jangan terjadi fitnah dengan wafatnya Rasulullah SAW. Didatangi mereka dan kemudian terjadilah pembicaraan di kalangan mereka. Di antara pembicaraannya adalah tentunya mereka para sahabat mengetahui betapa wajibnya adanya pemimpin. Jadi sungguh orang yang kacamata iman dan kacamata keikhlasan membaca riwayat Saqifah itu mendapatkan pelajaran yang penting. Tetapi kalau kacamata hawa nafsu dan kacamata kebencian, wah, mau rebutan kekuasaan. Bukan. Justru para ulama mengambil faedah dari riwayat ini. Berarti para sahabat secara ijma' menyatakan tidak boleh satu hari pun kosong dari kepemimpinan. Kosong dari kepemimpinan seorang imam. Lebih baik 40 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim, yang jahat, daripada sehari tanpa pemimpin. Apa yang terjadi sehari tanpa pemimpin? Penguasa yang zalim 40 tahun sudah menggantung berapa ratus orang, berapa ribu orang digantung di tiang gantungan di depan-depan masjid. Ternyata ketika sehari tidak ada kepemimpinan, yang terjadi perang saudara dan ratusan ribu yang mati. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sehingga mereka secara sepakat perlu adanya pemimpin. Dan juga kembali Abu Bakar Siddiq terlihat kecerdasan dan keilmuannya. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu di kepalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat tadi, Abu Bakar Siddiq mengucapkan ayatnya, mengucapkan kalimat yang tepat. Demikian pula pada kejadian tersebut disebutkan dengan tepat oleh Abu Bakar Siddiq dan dengan kalimat-kalimat yang betul-betul tidak bisa dibantah. Ketika berbicara tentang masalah kepemimpinan, Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan a'immatu min Quraisy. Imam itu, penguasa itu dari Quraisy. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan ta'assubnya Abu Bakar kepada Muhajirin karena Abu Bakar Muhajirin, atau Quraisy karena beliau dari Quraisy, bukan. Tetapi karena beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda a'immatu min Quraisy, dan Quraisy adalah a'immah dalam riwayat lain. Orang baiknya ikut orang baik mereka, orang jeleknya ikut orang jelek mereka. Jadi sifat kepemimpinan pada Quraisy itu ada sejak zaman dulu. Sehingga di zaman jahiliyah, pemimpin kejahiliahan, pemimpin Quraisy. Ketika Islam, pemimpin mereka Quraisy. Orang yang baik mengikuti orang yang baiknya Quraisy. Orang yang jelek mengikuti orang jeleknya Quraisy. A'immah min Quraisy. Dan kemudian Abu Bakar mengucapkan dalil yang kedua. Yang ini juga menunjukkan kejelian beliau dalam tafsir ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sammakumul muflihun wassammana as-sadiqun. Allah menamakan kalian dengan muflihun dan menamakan kami dengan sadiqun. Kamu itu maksudnya Ansar. Ansar itu dijuluki muflihun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami dijuluki sadiqin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hasyr ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, sampai ulaika humul muflihun. Allah ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang sadiqin. Ini kaum muhajirin. Sedangkan walladzina tabawwa'ud dar, orang yang mempersiapkan tempat dan menolong.
Dipuji diakhiri dengan kalimat ulaika humul muflihun. Berarti Allah menamakan kalian muflihin, wahai Ansar, dan menamakan kami dengan shadiqin. Kemudian Allah mengatakan kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu tetap bersama shadiqin. Jadi bersama kaum muhajirin. Yang tentunya hampir seluruh mereka Quraisy. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dan ucapan-ucapan Abu Bakar Siddiq yang kemudian terucaplah kalimat yang dinukil oleh Imam As-Sabuni dalam kitabnya ini, yaitu mereka menyatakan Abu Bakar menolak ketika mau dibaiat. Abu Bakar mengatakan baiatlah Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Maka mereka mengatakan dengan berbalik engkau sebagai pemimpin. Sampai mereka berdalil dengan kalimat yang tadi diucapkan, qaddamaka Rasulullah, faman dzalladzi yu'akhiru. Rasulullah yang memajukan kamu ke depan sebagai imam salat. Maka siapa yang berani memundurkan kamu? Berarti menentang Rasul. Faman dzalladzi yu'akhiru, siapa yang berani memundurkan kamu? Sampai dibaiatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan kembali dalam pengurusan jenazah Rasulullah SAW sampai akhir dari baiatnya Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah a'azakumullah. Gambaran mereka yang melihat kejadian Saqifah ini sebagai perdebatan para politikus yang akan berebut kekuasaan, ini berarti mereka tidak kenal para sahabat. Tidak kenal para sahabat yang mereka itu adalah orang-orang yang takut dengan tanggung jawab, orang-orang yang khawatir dan takut dengan apa-apa yang dianggap sebagai amanat. Takut mereka. Bukan berebut. Bukan malah berebut amanat. Kami yang berhak untuk pegang amanat. Kami adalah, bukan begitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW, orang-orang yang ikhlas beribadah untuk Allah, dan orang-orang yang takut dengan amanah, takut berat tanggung jawabnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kalau sudah memegang tanggung jawab dan amanah, maka mereka adalah orang-orang yang kuat menggenggam amanah tersebut. Inilah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tetapi yang tidak kenal mereka mengira bahwa mereka seperti para politikus di partai-partai kita sekarang ini, atau partai mereka yang partai kita, tidak punya partai. Seperti para politikus di partai-partai ini yang sedang berebut kekuasaan. Ya tentunya bayangannya Ali ditinggal, nggak diajak musyawarah. Coba diajak musyawarah, niscaya mereka akan pilih Ali. Lupakah mereka bahwasanya Rasulullah SAW sudah menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat itu disaksikan oleh seluruh para sahabat dan disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Abu Bakar meninggal, ketika Umar meninggal, disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ketika aku melihat jenazah Umar bin Khattab, tiba-tiba di belakangku ada orang yang berkata sambil meletakkan sikunya di pundakku, semoga Allah menggabungkan engkau dengan dua sahabatmu, Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Karena aku sering mendengar Rasulullah berkata, aku waktu itu bersama Abu Bakar wa Umar. Aku berangkat bersama Abu Bakar wa Umar. Aku pulang bersama Abu Bakar wa Umar. Aku begini bersama Abu Bakar wa Umar. Aku sering mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Maka aku berharap semoga engkau digabungkan dengan dua sahabatmu. Faltafattu fa idza huwa Ali bin Abi Thalib. Maka aku tengok ke belakangku, siapa dia? Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula dalam riwayat yang sahih yang kata Ibnu Taimiyah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib lebih dari 80 riwayat. Pujian Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar. Itu lebih dari 80 riwayat. Di antaranya seorang anak dari anak-anaknya Ali bin Abi Thalib bertanya kepada bapaknya, yaitu Muhammad bin Hanafiyah, berkata kepada bapaknya, qultu li abi, aku katakan pada ayahku, ya abati, man khairun nas?
wahai ayahku, siapa sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW? Ba'da Rasulullah SAW. Faqala, maka ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib menjawab, ya bunai, awalan ta'rif, wahai anakku, apakah kau belum tahu? Apakah kau belum mengerti, belum tahu? Sebab keutamaan para sahabat dari Abu Bakar wa Umar wa Utsman ini sudah ijma' dan sudah di mulut rata-rata mereka, sehingga semua tahu. Maka ketika anaknya bertanya, ayahnya balik bertanya, apakah kau belum tahu? Belum, wahai ayahku. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, qala Abu Bakar, yang paling utama setelah nabinya adalah Abu Bakar. Qultu tsumma man? Aku katakan kemudian siapa, wahai ayahku? Dijawab Umar. Kata Muhammad bin Hanafiyah rahimahullah, aku khawatir kalau aku tanya lagi kemudian siapa, pasti akan menyebutkan Utsman. Dan aku ingin Ali bin Abi Thalib yang ketiga. Inilah yang saya katakan tadi, ada isyarat perselisihan di antara Utsman dengan Ali. Tetapi kalau Abu Bakar Umar tidak ada perselisihan sama sekali. Ijma', man syadda syudda fin nar. Barang siapa yang nyeleneh akan terancam dia nyeleneh dalam neraka. Kalau begitu, yang ketiga adalah engkau, wahai ayahku, kata Muhammad bin al-Hanafiyah. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, qala wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Adapun aku tidaklah kecuali seorang dari kalangan muslimin. Ini tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari sini jelas tidak ikutnya beliau di Saqifah bukan lantaran tidak diajak atau lantaran dikucilkan atau dan kumpulnya mereka di Saqifah bukan mereka jadikan Saqifah sebagai gedung MPR, kemudian mereka berduyun-duyun datang untuk cari pemimpin dan mereka berebut untuk jadi penguasa, bukan. Tapi terjadi dengan sendirinya yang Allah takdirkan di situ tempatnya. Mereka dalam keadaan berkumpul di situ kaum Ansar dan mereka dalam keadaan membicarakan apa yang akan terjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Mereka sedang bingung. Dan biasa kalau seorang ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW atau pemimpin yang dicintainya, mereka akan berkumpul membicarakan apa yang akan terjadi setelah meninggalnya orang tersebut. Itu yang dibicarakan oleh mereka. Maka ketika dikhawatirkan mereka akan menyimpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang salah, sebagaimana orang-orang Arab Badui, itu mereka murtad ketika Rasulullah SAW wafat. Kalau gitu, kami tidak perlu lagi Islam-Islaman karena Nabi telah mati. Atau seperti kesimpulan para murtadin yang mani'iz zakat, yang menolak zakat. Apa kesimpulan mereka? Kalau begitu, kita nggak usah zakat lagi. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil sedekah zakat dari mereka untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan berilah salawat pada mereka. Sesungguhnya doamu dan salawatmu pada mereka memberi ketenteraman pada mereka. Nah, ini dipegang oleh mereka, oleh para murtadin tadi, kalimat ini. Inna salataka sakanun lahum. Sungguhnya salawat kamu, wahai Nabi, membuat tenang mereka. Maka kata orang-orang Arab itu, kalau gitu, saya tidak akan bayar zakat kecuali orang yang salawatnya menjadi ketentraman buat kami. Dan tidak ada yang salawatnya, doanya menjadi ketentraman buat kami kecuali Nabi. Tidak ada lain. Sebab ayatnya mengatakan salataka sakanun lahum. Salawatmu, doamu kan, itu membuat ketentraman mereka. Sekarang nggak ada Nabi. Maka nggak ada yang salawatnya sakan, kata dia. Yang salawatnya menjadi sakanun lana. Maka kami nggak mau bayar zakat pada siapapun. Kesimpulan yang salah juga. Dan kesimpulan-kesimpulan lain yang dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh besar para sahabat akan terjadi. Maka dikhawatirkan oleh mereka. Mereka mengatakan, panggil saja mereka ke sini. Kata Abu Bakar, jangan. Kita datangi mereka. Ini juga karena tawadhu'nya. Kalau saja dipanggil mungkin kejadiannya lain. Karena di situ adalah tempat Rasulullah SAW. Berarti Ali akan ada di situ, kan beda. Tetapi karena
Beliau menyatakan tidak, kita tidak menyuruh mereka, tapi kita yang datang pada mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah. Berarti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni adalah semua keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa khilafah Abu Bakar adalah sah dan khilafah Abu Bakar Siddiq dengan pilihan seluruh para sahabat tidak terkecuali, termasuk Ahlul Bait. Kemudian qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa aradu annahu qaddamaka fi sholati bina. Yang dimaksud dengan kalimat tadi, qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman dzalladzi yu'akhiru. Rasulullah telah memajukan kamu, siapa yang berani memundurkan kamu? Aradu, yang mereka inginkan adalah bahwa Rasulullah SAW memajukan Abu Bakar fi shalah, di dalam salat, mengimami salat bina. Ayyam maradih, di hari-hari sakitnya. Fa shallaina wara'aka bi amrih, maka kami salat di belakangmu, mengikuti kamu dengan perintah Nabi. Faman dzalladzi yu'akhiruka ba'da taqdimihi iyyak, maka siapa yang berani